Shalom, saudara-saudaraku, pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup. Terungkap dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ditulis oleh Daud dan digolongkan ke dalam Mazmur nyanyian. Daud menyusun puisi ini sebagai ekspresi ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Daud merasa bahwa tanpa Tuhan, tanpa campur tangannya, ia bukanlah apa-apa. Jadi alasan yang sama, saudara-saudaraku, seharusnya menjadi dorongan orang percaya untuk berserah dan berharap pada pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Saudara-saudaraku, menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup itu hanya bisa diperoleh jika Tuhan yang menjadi gembalanya. Artinya, Tuhan yang menjadi pemimpin, Tuhan yang menjadi pengendali, dan Tuhan pula yang menjadi penentu hidup. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup karena Tuhan yang menjadi pemimpin. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan membacakan ayat 2 dan ayat 3 untuk saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudaraku, seperti domba yang tidak dapat hidup lepas dari gembalanya karena tidak mampu untuk mencari makan atau melindungi dirinya sendiri. Demikianlah keberadaan orang percaya. Dalam perspektif ini, orang percaya haruslah menyerahkan hidup dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan. Dalam ayat itu, kita mendapati sebuah ungkapan yang menyatakan Tuhan adalah gembalaku. Ayat 1a. Ungkapan ini memberikan gambaran yang kaya akan pemeliharaan Tuhan. Kata gembalaku jelas menggambarkan akan kepedulian Yahweh, kepedulian Tuhan yang akan memimpin dan menuntun hidup. Itu sebabnya pemazmur berkata, takkan kekurangan aku, di ayat 1b. Dengan kata lain, aku tidak ingin yang lain lagi selain Tuhan yang memimpin aku. Tuhan, Yahweh, itu cukup bagi setiap orang percaya. Ia bukan hanya membaringkan, membimbing, dan menyegarkan, bahkan ia menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus untuk mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas bahwa pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya kehidupan jasmani, tetapi juga yang menyangkut masalah rohani. Jadi saudara-saudaraku, orang percaya dapat menikmati
pemeliharaan Tuhan sepanjang hidupnya. Karena Tuhan yang menjadi pemimpin. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup. Karena Tuhan menjadi pengendali. Tuhan yang menjadi pengendali. Ayat 4 mengungkapkan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudaraku, kehidupan memang tidak lepas dari permasalahan, kesulitan, bahkan ancaman. Namun bagi orang percaya yang hidup dalam pimpinan Tuhan, tidak ada alasan untuk merasa gentar atau takut. Karena pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup selalu ada. Dan Tuhan pun akan mengaruniakan, menganugerahkan penghiburannya. Itu semua dilakukan oleh Sang Gembala agar domba-dombanya siap untuk menghadapi tantangan di depannya, yaitu lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Saudaraku, di dalam Tuhan, orang percaya mampu melewati setiap permasalahan, kesulitan, bahkan ancaman. Mengapa? Karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sangat luar biasa. Gada dan tongkat adalah simbol pengendali yang dipakai seorang gembala kepada domba-dombanya. Gada digunakan untuk melindungi domba-domba dari serangan binatang buas. Tongkat digunakan untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya untuk memimpin pada jalan yang benar dan menyelamatkan mereka dari kesulitan. Nah, jadi orang percaya dapat menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup oleh karena Tuhan yang menjadi pengendali. Yang terakhir atau yang ketiga, pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup oleh karena Tuhan yang menjadi penentu hidup. Mazmur 23 ayat 5 sampai dengan ayat 6 berkata demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada sebuah frase yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini adalah Engkau menyediakan hidangan bagiku. Frase ini saudara-saudara menunjukkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna dan tidak terganggu oleh sikap permusuhan manusia manapun terhadap pemazmur dan juga terhadap orang percaya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Tuhan yang menjadi penentu hidup, bukan manusia yang menjadi penentu hidup. Lalu frase yang menarik juga adalah dan aku akan diam dalam rumah Tuhan di ayat 6. Di situ ada istilah rumah Tuhan. Rumah Tuhan di sini adalah
lambang kehadiran Tuhan, di mana kita boleh bersekutu dengannya secara pribadi. Rumah Tuhan tidak hanya bicara soal tempat, akan tetapi hubungan yang telah diubahkan ketika seseorang diselamatkan oleh Kristus. Hubungan khusus dengan Tuhan ini tidak hanya di bumi yang sementara, akan tetapi berlanjut dalam kekekalan. Karena ayat itu berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapa yang dapat menentukan kehidupan yang kekal ini? Hanya Tuhan yang menjadi penentu hidup. Jadi saudara-saudaraku, orang percaya dapat menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan yang menjadi penentu hidup. Kesimpulan saya terhadap firman Tuhan ini adalah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup hanya bisa diperoleh jika Tuhan yang menjadi gembala. Artinya, Tuhan yang menjadi pemimpin, Tuhan yang menjadi pengendali, dan Tuhan pula yang menjadi penentu hidup. Firman Tuhan untuk saya dan saudara sebagai penerapan. Yang pertama, sekalipun mungkin saudara mengalami masalah, kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, kekhawatiran, bahkan ancaman kematian di masa pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Percayalah, Tuhan akan memimpin saudara keluar dari masalah ini. Lalu yang kedua, di luar Tuhan, keputusan-keputusan dan juga tindakan-tindakan yang saudara ambil akan menjadi tidak bernilai dan tidak berarti. Oleh sebab itu, bergantunglah kepada Tuhan yang menjadi penentu hidup dan pengendali hidup saudara. Yang ketiga, teruslah berharap kepada Tuhan, bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, akan tetapi terutama untuk hidup yang akan datang di kekekalan. Amin.